Yang pertama beda tulisannya. Yang satu syarat, satu rukun. Lagi browsing. Itulah hebatnya Google, apalagi GPT Chat atau AI. Oke. Apa beda rukun dan syaratnya? Syarat itu di luar perbuatan. Syarat sah sholat apa, Bu? Wudu kan? Nah, rukun sholat itu apa? Niat, takbiratul ihram di dalam perbuatan. Nah, yang kita akan pelajari sekarang ini adalah syarat, rukun, sebab, larangan, dan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Saya ulang, syarat, rukun, sebab, larangan, dan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, ya. Makanya saya kadang ngajar itu, saya bilang saya bisa menghabiskan satu buku itu 1 jam. Yang penting Bapak Ibu tidak overhead, ngebul, ya. Ibu aman, Bu? Siap untuk ini melangkah, Bapak Ibu, Bu, Bapak? Halo Bapak, sehat Bapak? Sehat. Habis ini kita kopdar, Pak. Ya. Yang pertama adalah syarat, ya. Jadi syaratnya, syarat ketentuan seseorang menerima waris. Syarat ketentuan seseorang menerima waris. Yang pertama, tahakkuk mautil muwarris, meyakini bahwasanya si fulan itu betul-betul meninggal. Ya, betul-betul meninggal. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, ayah saya itu koma sudah 2 tahun. Bagaimana kalau saya meminta dokter karena saya kasihan agar dia disuntik apa itu? Apa Pak? Yang biar cepat mati, saya lupa namanya itu. Apa ya? Pokoknya disuntik itu. Saya bilang, ibu itu membunuh, Bu. Karena takdir Allah itu harus kita tunggu. Tahun 1998 itu, ya, 90-an itu ada seorang ibu yang dalam kondisi sakarat, dia koma. Akhirnya dibagikanlah warisan, ya. Setelah dibagikan warisan, karena ibunya sudah koma 7 tahun lebih, masuk tahun ke-8. Setelah itu, anak yang soleh, Bu, Bapak, Ibu, makanya saya nasihatkan, Bu, Ibu kalau marah jangan pakai kata-kata kasar. Imam Sudais itu, kenapa jadi Imam Sudais, Bu? Ceritanya, sejarahnya, Imam Sudais Ibu tahu kan? Bapak tahu ya? Itu ibunya setiap marah, mudah-mudahan engkau jadi imam di Mekah. Mudah-mudahan engkau jadi imam di Mekah. Nah, itu marahnya, ya Bu ya? Nah, jadi seperti itu. Jangan marah yang ibu, jangan gitu. Nah, jadi, ya sebentar, boleh saya minum dulu Pak ya? Ini air ini Pak, daun alpukat. Ya, ini daun alpukat saya bawa. Kenapa? Ini untuk menetralisir semua. Bapak tahu khasiat daun alpukat? Untuk menstabilkan semua, insya Allah. Ya, baik. Oh bisa Pak, bisa insya Allah. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Stabil. Nah, ketika kita melihat ya syaratnya tahakkul mautil muwaris ya, tadi ternyata di Saudi itu ada anak yang soleh, dia baca Quran, dia baca terus Al-Quran. Qadarullah, ketika harta dibagikan semua, ibunya langsung megang ketika dia baca Yasin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Bapak Ibu diulang itu? Surah Ar-Rahman berapa kali diulang? Maka dengan nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Berapa kali Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ibu, ada yang tahu? Berapa Bu? 31 kali, betul. Ya. Nah, 31 kali itu diulang. Ada maknanya, kenapa 31 kali? Tapi nanti insya Allah. Nah, dibaca ketika masuk Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ibunya megang. Bapaknya megang, kemudian dipegang, anaknya manggil, dokter, ibu saya bergerak selama 7 tahun hampir lebih. Kemudian dilihat, kemudian ketika itu ibunya melek matanya, duduk.
Terima kasih nak, engkau telah bacakan Al-Quran. Harta warisnya sudah dibagikan, betul bu? Betul bu? Tidak ada orang tua yang nuntut untuk dikembalikan, tetapi anak-anak terlalu banyak menuntut kepada orang tua. Bu, Pak, tidak ada orang tua yang menuntut untuk dikembalikan harta tersebut, tetapi anak-anak terlalu banyak yang menuntut untuk hartanya itu dilebihkan atau diambil kembali. Nah, maka diyakini. Syarat pertama, yakin dulu si fulan ini betul-betul meninggal. Kedua, meyakini ada ahli waris yang hidup. Siapa? Nah, yang hidupnya siapa? Yakin, ya. Nah, harus yakin. Yang ketiga, al-ilmu bimuqtadal irs, mengetahui jalur ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu waris. Oh, ini siapa? Istrinya. Oh, ini siapa? Oh, anaknya. Nah, makanya bapak-bapak, Pak, ini masuk rukunnya nanti ya, rukun dan sebabnya. Nah, saya pending dulu, masuk rukun dulu. Rukun sama. Yang pertama adalah adanya mayit. Rukun. Yang kedua adanya ahli waris. Ya. Yang ketiga maurus atau tirka atau tarika, harta waris. Harta waris itu semua, peci, jam tangan, ya, semua harta waris. Yang berharga dan tidak berharga itu harta waris. Oke? Yang berharga dan tidak berharga, ibu punya, Bu. Ibu kan koleksi jilbab. Betul, Bu? Ada yang warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru, ya. Ibu buat apa koleksi kira-kira? Oh, buat gonta-ganti, betul. Berarti niatnya tidak dapat pahalanya, cuma buat gonta-ganti. Iya. Niatnya untuk ibadah, menyenangi suami. Menyenangi suami. Kalau buat gonta-ganti nggak ada pahalanya. Berarti direvisi. Standarnya seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian masuklah kepada sebab waris. Yang pertama, sebab waris apa? Pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah. Ada seorang bapak bertanya, "Saat saya ini mau menikah, tapi nggak berani sama bini saya. Jadi saya diam-diam. Akhirnya saya nikah siri." Bapak ada yang nikah siri di sini? Tidak ada. Semua kantor pusat? Atau ada kantor cabang? Nah, berarti pernikahan yang sah, pernikahan yang tercatat di dalam KUA. Ada yang bertanya, bagaimana kalau nikah mut'ah tidak sah? Semua zawajul misyar, pernikahan dalam perjalanan pun meskipun syarat dan rukunnya betul pernah ada di Saudi. Makanya orang-orang Saudi itu, mohon maaf ya Pak ya, mereka asik datang kemana Pak? Ke puncak. Ngapain? Bapak masuk gang itu yang ada bakolahnya, apa, toko-toko itu, masuk dalam gang itu banyak anak-anak Saudi. Saya sudah observasi. Saya tanya, ini siapa Mbak? Ini anak-anak majikannya? Bukan Mas, ini anak saya. Oh, ayahnya kemana? Ayahnya di Saudi udah 4 tahun nggak balik-balik katanya. Nah, ini zawajul misyar, tapi fatwanya dibantah sebagian kalangan ulama, tidak boleh di Saudi. Ya, di Saudi sana. Makanya banyak mereka. Saya punya teman di Saudi juga, ternyata banyak investasi perempuan-perempuan di sini karena ini kayaknya sah. Cuma lama ditinggal. Itu seperti itu. Nah, kita kembali kepada sebab ya. Pertama, pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Jadi pernah terjadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Dari 2006 sampai 2023 ini ada satu kasus. Kami coba selesaikan, bantu. Dia seorang suami bilang, seorang istri, suaminya meninggal. Iya Ustadz, ini anak saya 7. Ini gimana cara membaginya? Ibunya ini memang punya perusahaan, ya. Nggak lama kemudian ternyata ada istri suaminya itu, anaknya juga 7. Loh Bu, ini gimana? Katanya ada lagi. Iya, ada lagi. Setelah diselesaikan semua, iya kan? Sudah, jadi yang istri pertama 7, anaknya yang kedua juga 7 juga rupanya. Selesai diselesaikan, ternyata ada seorang wanita datang lagi. Datang ke rumah, kemudian dikatakan, "Assalamualaikum."
Ya, siapa? Iya, saya istrinya si Fulan yang meninggal. Waduh, ini karena nikah siri, Pak. Ya, nikah siri karena nggak tahu. Bu, ibu, bu, kalau bapaknya nikah lagi boleh nggak, Bu? Berarti ibu menentang surah An-Nisa ayat 3. Enggak ya? Ya sudah, nanti kita skip saja dulu. Pak, boleh menikah lagi, Pak? Sebenarnya jawaban Bapak sama dengan jawaban saya. Cuma kita nggak berani ya. Nah, berarti sebab waris itu yaitu pernikahan kita. Yang kedua, kerabat. Anak ke bawah. Jadi furu ke bawah, kemudian usul, kemudian ke samping hasyiah. Furu ke bawah itu yang dinamakan furu itu anak perempuan, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian anaknya dari anak laki-laki dari anak cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah itu. Nah, jadi kalau perempuan yang bawahnya itu nasabnya itu zawil arham, bukan termasuk ashabul furud, dikategorikan yang diprioritaskan. Nah kemudian usul itu ayah, ibu, ya ayah, ibu, kemudian kakek. Nah jadi kalau ayah, emaknya ayah, ibunya ayah. Nah, emak ayah, jadi ayahnya ayah, ibunya ayah dapat. Kalau ibu itu hanya ibunya saja. Jadi nenek, jaddatun. Nenek dari ibu, kakek dari ayah, nenek dari ayah. Seperti itu. Nah, makanya sebenarnya mudah Bapak Ibu pelajari waris itu. Di bawahnya kita ambil umpamanya anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. 4 saja dulu rumusannya. Yang di bawah 4 saja. Yang di atas juga ayah, ibu, jadatun, kemudian jadatun. Berarti 5. Di atas 5, di bawah 4. Itu rumusannya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara cepat belajar. Ya. Bapak Ibu bisa cepat, seminggu bisa ini kok, bisa menentukan pembagiannya. Nah, yang ke samping itu ada saudara kandung, laki-laki dan perempuan. Saudara kandung laki-laki dan perempuan. Nanti kesananya saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seibu. Kemudian nanti ada paman kandung, ya, kemudian paman seayah. Nah, kemudian ada keponakan laki-laki dari saudara kandung. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara seayah. Kemudian ada satu sepupu itu dari paman kandung dan sepupu dari paman seayah. Kemudian saudara-saudari seibu. Itu dalam surah An-Nisa ayat 12. Makanya di situ ada dikatakan kalalah. Bapak Ibu buka ayat 12-nya dengan 176 ada kalalah. Kalau yang 176 itu kan dikatakan yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah itu apa? Tumpul. Kalalah itu apa? Tidak memiliki keturunan. Nah, kalalah di dalam surah An-Nisa ayat 12, dia tidak memiliki saudara-saudari kandung dan saudara-saudari seayah. Tapi dia memiliki saudara-saudari seibu. Makanya dikatakan fahum syuraka ufit tulus. Mereka yang saudara-saudari seibu apabila bersatu 1/3 berkongsi. Nah, sedangkan yang 176 itu saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, saudari seayah, seperti itu. Makanya dikatakan lidzakari mithlu hazil unthayain. Nah, ini sebab dari kerabat keturunan. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu umpamanya ingin belajar, umpamanya Bapak Ibu ingin mengatakan belajar tentang ashabul furud minar rijal wa ashabul furud minan nisa. Orang-orang yang berhak mendapatkan golongan yang mendapatkan harta waris dari laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki apabila dia sendiri maka dia akan mendapatkan asabah binafsi. Apabila lebih dari 2, bagi 2, 5 bagi 5. Dia akan menghalangi saudara-saudari ayah ibunya, kemudian yang di bawahnya, tetapi tidak menghalangi nenek dan kakeknya. Kemudian anak perempuan, bintun.
Anak perempuan apabila dia sendiri maka dia mendapatkan 1/2, ya. Maka dikatakan wa in kanat wahidatan falha nisfu dalam surah An-Nisa ayat 12. Apabila lebih dari satu anak perempuan fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsu ma taraka. Maka anak perempuan itu bila lebih dari satu maka dia akan mendapatkan 2/3. Bu, berapa bu? Anak perempuan lebih dari satu? 2/3. Maka anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki maka dia lidzakari mithlu hazil unthayain. Anak perempuan 1 porsi, anak laki-laki 2 porsi. Ini yang terjadi, Bapak Ibu, ya, yang terjadi ini ketika itu mengangkat persetaraan gender. Nah, jadi ada seorang tokoh, Prof. Hazairin, ya, dahulu Menteri Agama pernah kan mencoba mengangkat untuk persetaraan gender. Nah, ternyata tetap tidak bisa. Kenapa anak laki-laki dapat 2 porsi? Kenapa anak perempuan dapat 1 porsi? Kira-kira kenapa? Saya tanya dulu dengan ibu. Ibu, sebagai seorang wanita, apakah ibu ikhlas menerima 1 porsi bila saudara laki-lakinya 2 porsi? Betul. Kalau ibu cuma dapat 1 miliar, yang lain laki-laki dapat 2 miliar, ikhlas? Ikhlas. Kalau yang ibu cuma 10 miliar, yang lain 20 miliar karena laki-laki, ikhlas? Masya Allah. Makin besar ya makin ikhlas ya. Memang ibu-ibu di sini solehah semuanya ya. Masya Allah. Baik-baik ya bu ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Nah, kenapa laki-laki 2 porsi, Pak? Bu, kenapa kira-kira? Betul, salah satunya wali. Kemudian 1 porsi buat dia dan 1 porsi dia wajib memberikan nafkah kepada yang pertama, kepada siapa? Bukan, ayah ibu. Jangan GR dulu ibu-ibu. Jadi kalau suaminya memberikan nafkah kepada ayah ibunya yang sudah tua, ya, Bu, halo, ibu ikhlas nggak? Hah? Ibu harus ikhlas. Karena apa? Surganya anak laki-laki itu di emaknya. Surga ibu di mana, Bu? Kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda la amartu an tasjudal mar'atu li zawjiha." Kalau sekiranya aku perintahkan seorang untuk bersujud, maka aku perintahkan seorang istri bersujud di suaminya. Tapi tidak boleh bersujud kepada makhluk. Seperti itu. Berarti ibu harus ikhlas karena kita laki-laki, bapak-bapak, kita masih punya tanggung jawab. Kalau ada ayah ibu kita itu Pak Bu, ya. Kayak saya itu bawa apa? Ya mungkin di mata ayah ibu saya nggak seberapa, ya nggak seberapa. Tapi bapak tahu nggak Pak, saya kesukaan ayah saya tuh ada makanan apa namanya ya, kayak bolu itu, bolu apa saya lupa bahasa Banjarnya, lupa dibaca. Itu saya cari dapat, saya belikan 2. Saya bilang ini berapa lama? Kata yang jualnya 2 minggu. Saya belikan itu, ya. Saya datang, ada 2 bungkus, 4 hari saya datang, baru 1 dimakan. Saya tanya sama mama saya, "Mak, kok kenapa? Abang itu sayang sekali," katanya. "Ya Allah," saya bilang, "nanti saya carikan lagi. Ini dari kamu." Padahal ayah saya bisa saja nyari telepon siapa kayak belikan, tapi disimpan. "Ini dari Isa," katanya, "jangan dihabiskan." Saya merenung, besok sampai hari ke-14 tinggal 1. "Bang, kenapa nggak dihabisin, nanti dibeliin lagi?" "Lain nikmatnya," katanya, "kalau kamu yang bawa." Aduh, saya bilang, itu kue yang murah, ya, yang mungkin ayah kita, ibu kita bisa beli, tapi bagi mereka itu berharga. Nah, jadi kembali lagi tadi, berarti tadi syarat, sebab, dan larangan. Kemudian larangan mendapatkan waris itu yang pertama adalah yaitu budak, ya, bukan budak di sini ya. Kalau perbudakan, maksudnya perbudakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang yang membunuh. Tidak boleh.
Orang yang sengaja, kita lihat itu kan di berita, Bapak Ibu, ada yang terjadi kan? Anak membunuh ibunya gara-gara harta warisan. Itu mutlak tidak dapat. Jadi tidak dapat itu. Ya, dia membunuh ayah ibunya, bahkan ibunya itu ada yang kasus ibunya didorong ke sumur. Dapat itu wallahi, nggak dapat. Kalau dia paksa menerima, maka dia akan memakan bara api, bongkahan api. Nah, ini mengerikan. Gara-gara bongkahan api neraka, gara-gara dia memaksakan untuk dapat, dibunuhnya ayahnya, dibunuh ibunya, padahal bukan hak dia seperti itu. Nah, ini larangannya. Kemudian berbeda agama. Pak, Bu, kalau umpamanya ayahnya Yahudi, Nasrani, anaknya Muslim, anaknya boleh dapat nggak? Rasulullah mengatakan dalam riwayat hadis sahih Muslim, la yarisul muslim kafir wal muslim kafir wal kafir muslim. Muslim dan kafir dan muslim tidak bisa mewarisi. Gini, kita masuk masalah kontemporer. Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dulu, ketika ibu beliau wafat, ya, beliau manggil saya, Ustaz, ini gimana ini? Ibunya Muslim, ya kan? Nah, ibu beliau Muslim, sudah masuk Islam, meninggal ketika sholat subuh sujud. Nah, waktu masuk Islam berapa tahun sujud meninggal. Ini gimana nih? Saudara saya ini ingin mengambil harta dari ibu. Saya bilang nggak bisa, Prof. Saya bilang, nggak bisa ini karena iya ya. Seharusnya nggak bisa, tapi gimana? Kalaupun dia memaksakan, berikan saja untuk istilahnya mungkin keberkahan dan sebagainya, sedekah buat mereka seperti itu. Tapi tetap mutlak tidak boleh, karena memang dalam sandarannya hadis Rasulullah tidak bisa menerima, terhalang. Nah, bagaimana kalau umpamanya dalam kondisi ayah, jadi ada mu'alaf, ya, seorang Chinese, ya, mu'alaf, beliau kantornya itu dekat imigrasi. Koko itu bilang, Ustaz, ini saya 2 saudara, ya kan, saya mau anak. Nah, ayah saya meninggal, hartanya itu kurang lebih 30 M katanya. Nah, saya laki-laki 2, kemudian kata abangnya, katanya ini dia bagikan parokan 2, kemudian dia telepon, lu mau gak nih 15 M? Saya belum jawab dulu. Kalau Bapak kira-kira mau nggak Pak 15 M Pak? Bu, mau Bu? Nah, itu kalau beli cireng itu 1 RT ya Bu ya. Habis itu beliau tanya, kebetulan qadarullah ketemu saya, duduk dan sebagainya. Gimana Ustaz? Kan dalam hadis Rasulullah itu dikatakan itu tidak boleh saya mengambil. Nah, kalau Bapak Ibu pernah itu ikut kajian 4 mazhab. Pertama mazhab apa Ibu? Bapak, pertama mazhab apa Bu? Pertama mazhab apa Bu? Hanafi, Imam Abu Hanifah. Syafi'i kalau Sentul itu Syafi'i Antonio. Pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua apa Bu? Maliki, Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Yang ketiga baru Imam Syafi'i, ada Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal yang hati-hati. Makanya kalau yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal itu dia hati-hati, bukan akadnya yang haram, bukan, ya. Nah, Imam Syafi'i ada Qaulul Qadim, Qaulul Jadid. Nah, Imam Malik melihat kondisi Imam Abu Hanifah akla, jadi maqasidus syariah dirangkum oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muwaffaqat. Karena Imam Abu Hanifah, gurunya Ibrahim An-Nakhai, melihat nanti eksistensi Imam Abu Hanifah itu paling kaya Bu, Pak, ya. Jadi di dalam periwayatan tidak dijumpai riwayat Imam Abu Hanifah, tidak. Tapi beliau pembisnis, tapi beliau sangat piawai menentukan nanti masa depan akan datang ada masalah kontemporer. Makanya di Mesir itu bermazhab Hanafi, melihat, tetapi kita juga jangan terlalu mengambil kemudahan. Tapi ada maqasidnya seperti itu. Nah, makanya itulah mazhab. Nah, kemudian Koko itu mengatakan, berarti Ustaz gimana? Nah, imam mazhab
Empat mazhab, jumhur mengatakan 3 tidak boleh, dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh mengambil dengan ketentuan memang bukan digunakan untuk berpoya-poya, tapi membangun masjid. Oh gitu ya, iya kok, ambil kok, bangun masjid kok. Kalau kau perlu dana gak apa-apa di situ dan sebagainya. Akhirnya diambil beliau, kemudian disumbangkan beberapa itu ke masjid-masjid. Kalau saya nggak ambil gimana? Nanti kalau dana waris itu tidak diambil, digunakan sama saudara kokoh itu, dibangunlah dari pura itu kan, buat apa itu mereka sembahyang, dibangun untuk masyarakat mereka. Nah kita ambil, maka mazhab Hanafi membolehkan mengambil dengan kondisional, dan sebagian Syafi'i juga melihat. Tapi yang paling kuat mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Abu Hanifah membolehkan, meskipun dalam riwayat itu menolak secara dasar, tetapi ketika masuk pada qadaya fiqh mu'asirah itu kontemporer, isu-isu kontemporer, kalau kita tidak ambil maka kita mungkin digunakan juga untuk malah umat Islam yang dihancurkan seperti itu. Nah, selesai syarat, rukun, sebab, dan larangan. Bapak Ibu sehat semuanya, Bapak Ibu? Mau masuk pertanyaan? Boleh, kalau ada yang bertanya mungkin. Bapak Ibu ingin bertanya mungkin silakan. Kira-kira beberapa tahun lalu ibu saya tuh berdandan ke rumah dan besar, dan saya tuh anak perempuan satu-satunya, pasnya 3 laki-laki. Terus saya bilang ini buat berempat gitu. Saya kurang mengerti ya ilmu ini. Dulunya kejawen gitu, jadi baru belajar. Lalu kakak saya pertama bilang bahwa ternyata dibagi rata gitu. Saya dengan ini, ibu saya masih hidup. Terus saya bilang, kan mas, aku kan perempuan, aku agak sedikit tahu sih masalahnya. Terus kakak saya bilang, ini bukan warisan, itu pengajian. Tapi saya masih dilematis itu tuh, uangnya tuh halal atau enggak gitu. Karena kakak saya bilang ini hadiah, jadi kita sama-sama. Jadi yang membuat saya banget sama kakak-kakak saya gitu. Itu benar nggak Pak Ustaz? Hadiah dengan warisan itu gimana gitu? Ibu ragu menerima uang dari bagi rata tadi itu ya? Gak apa-apa, nanti tidur aku rame-rame. Kata ya Bu ya? Jadi lupa di sini. Oh iya, baik. Ya, pertama memang tidak ada konsep bagi rata dalam Islam. Ya, karena di dalam surah An-Nisa ayat 11 dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Proporsional satu laki-laki sebanding 2 perempuan. Berarti kita hitung satu laki-laki sama dengan 2 porsi, satu perempuan berarti 1. Nah, bila terjadi seperti itu maka kita kembalikan dalam surah An-Nisa ayat 8. Bunyinya apa? Bapak Ibu silakan dicek. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ya, kata-kata farzuquhum minhu berarti dia bisa mengeluarkan keberkahan bagi saudaranya yang mungkin tidak mampu, kan wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin, yang kerabat, yang yatim, yang tidak mampu. Nah, kemudian dibagilah ketika saya umpamanya 2 porsi ya. Nah, kita umpamanya saya dengan ibu saya 2 porsi, kemudian ibu 1 porsi, kemudian berarti saya dapat 2M, ibu dapat 1M, berarti saya ingin memberikan 500 juta ini bukan dari waris, tapi dari hak saya berikan sebagai hadiah, maka itu boleh. Seperti itu. Atau saya berikan apalah seperti itu. Maka tidak ada yang dikatakan waris sama rata, tidak ada. Karena tetap saya tanggung jawab sebagai adik ataupun kakak, saya tetap bertanggung jawab dengan kakak saya yang perempuan atau adik saya yang perempuan. Seperti itu. Dan bila sekiranya ya kayak kakak saya yang meninggal ini, nah meninggal tapi alhamdulillah suaminya mampu, tapi tetap saya ketika dia sekolah kuliah, saya mau kemana? Kamu mau saya antar? Ada uang jajan nggak? Saya tetap memiliki tanggung jawab sebagai yaitu pamannya, seperti itu.
Karena meskipun ayah ibu saya masih ada, tetap saya memiliki tanggung jawab karena kakak saya meninggal. Nah, umpamanya apalagi tidak ada suaminya, meninggal semua, tinggal yatim piatu, maka wajib saya yang tanggung jawab seperti itu. Nah, yang kedua itu boleh ya, itu kuat sandaran dalilnya. Yang kedua boleh bila antarodin, saling ridho ya, artinya ini dua-dua oke, sekarang saya ingin bagi rata dengan keikhlasan saya, dengan hak saya seperti itu, maka silakan diperbaiki. Tapi tetap tidak ada hukum waris yang mengatakan bagi kami, bagi rata. Pasti dong, yang perempuan senang kan? Ibu senang kan? Oh sudah. Makanya saya ngajak ibu cucurak tadi. Enggak apa-apa Bu, insya Allah saya. Yang penting kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki ikhlas. Abangnya kalau ikhlas itu insya Allah saya jadi amal ibadah. Karena Bu, Pak, waris itu enggak ditempuh dengan cara pergi pagi pulang petang, enggak. Ya, enggak ada. Kita lagi asik, ayah ibu meninggal, harta banyak, kebagian. Tapi kenapa masih ribut? Ya kan? Padahal bukan keringat kita, bukan. Itu makanya Allah marah. Kenapa di dalam Al-Quran surah An-Nisa 10 dan 14 marah? Tapi kalau yang taat kepada Allah, wa yati'illah wa rasulah, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka akan diberikan surga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan Mas. Mungkin mau nanya, misalkan kalau untuk kakak saya kan sudah meninggal, untuk istrinya itu dapat waris nggak? Enggak kan? Kakak meninggal, kemudian meninggalkan istri sama anak. Anaknya berapa Pak? Dua, laki-laki perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kemudian saudaranya, saudara suami. Kakak saya ada 3. Maksudnya untuk aturannya itu dia dapat dalam hal ini dapat nggak? Oke, baik. Ditentukan dalam surah An-Nisa ayat 12. Itu jadi walaupun semua taraka azwajukum. Kemudian yang itu bagi perempuan yang ditinggalkan suaminya, apabila suaminya itu memiliki keturunan, maka perempuan istrinya tadi mendapatkan 1/8. Nah, 1/8, maka sisa 7/8 itu untuk yang laki-laki 2 porsi, yang perempuan 1 porsi dari 7/8. Nah, nanti kalau udah konten hitungannya nanti insya Allah kita masuk pada waktunya. Jadi istri dapat 1/8 karena ada keturunan seperti itu. Nah, saudara-saudari yang suaminya terhalang oleh anak laki-laki, Pak, justru nggak dapat seperti itu. Jadi yang dapat itu istrinya, anak laki-laki 2 porsi, anak perempuan 1 porsi. Enggak, ini misalkan dari bapak saya nih, misalkan dari orang tua saya, kan anaknya 4, kakak saya ini kan udah meninggal. Udah meninggal. Istri sama punya anak. Oh, dari ayah. Dari kakek. kakeknya ya. Dari kakeknya. Dari bapak saya itu, ini istrinya ini dapat nggak sama? Oh, enggak, itu menantu kan. Ya, menantu. Tapi gini dulu Pak, kita ini dulu. Ini kan ayahnya Bapak meninggal ya? Ya. Nah, ayahnya Bapak meninggal. Nah, dilihat dulu, Bapak berapa saudara? Berempat. Kakak saya itu meninggal Setelah atau sebelum ayah? sebelum bapak saya kan. Oh, sebelum ayah ya? Ya. Oke. Berarti tidak dapat kalau sebelum ayah. Nah, misalkan ini kan kalau nggak dapat kan berarti kan anaknya kakak ipar saya itu kan berarti jadi kewajiban kami sebagai pamannya kan. Betul sekali. Dan ketika kita dapat jatah misalkan satu tanah lah, nah, tanah itu kita kasihkan buat anak-anak kakak saya. Oke. Itu bisa dianggap sebagai pengganti kewajiban kita nggak, Pak? Iya. Itulah masuk bab kepada dalam Al-Fiqhul Islam wa adillatuhu, itu namanya wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah itu atau yang di dalam surah An-Nisa ayat 8 tadi, artinya bapak ini memberikan kontribusi kebaikan kepada ponakan dengan memberikan itu harta yang didapat dari orang tua karena saudara sudah meninggal dahulu, kayak kakak saya ini kan sudah meninggal duluan, dia tidak dapat anaknya, maka kita boleh sebagai kata-kata farzuquhu minhu, boleh Pak. Dan itu jarang sekali Pak. Dan itu kebaikan yang Masya Allah. Karena untuk sehari-hari kan kita Ya, itu Masya Allah. Itu kebaikan yang mulia Pak.
Jarang sekali ada seorang paman yang mau berbagi kepada keponakannya. Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Itu yang hebatnya seorang yang beriman, seorang yang bertakwa. Dia mukmin, dia tahu ini loh anaknya abang saya telah wafat dahulu, dan Masya Allah diberikan kontribusi untuk dunia, maka Allah akan balas Masya Allah kedekatan Masya Allah di akhirat. Amin Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu. Ibu lagi. Ini makin hangat makin siang ini kan. Biasanya suara ibu keras-keras dari jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu? Hambatan, betul. Betul. Oke. Oke, terhalang. Oke. Betul. Betul. Oke. Betul. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Iya. Iya. Ini siap sampai apa? Kalau saya jabatan? Satu poin aja dulu. Oh, satu poin. Seperti apa? Sahabatnya seperti apa? Iya. Kalau makan kita kekerabatan. Kekerabatan. Iya. Di situ ada sababiyah dan nasabiyah. Kalau sababiyah itu pernikahan, ya. Jadi ilaqah baina az-zawjain. Jadi hubungan antara suami istri. Itu yang sahih, itu sababiyah. Sebab yang kedua sababiyah itu al-wala. Al-wala liman a'taqa, ya. Orang yang membebaskan budak. Dahulu terjadi di era-era Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq membebaskan yaitu Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah wafat, umpamanya kondisinya, maka Abu Bakar bisa menerima. Nah, konteksnya di era sekarang tidak ada perbudakan karena sudah dihapuskan sababiyah. Nah, adapun nasabiyah, nasab itu keturunan. Ada 3 kondisi. Yang pertama furu ke bawah. Ya, furu itu cabang atau keturunan. Yang ke atas usul, asal usul. Jadi ya, nenek moyang, ayah, nenek moyang. Yang ketiga adalah hasyiah atau hawashi. Jadi gampang ingatnya Bu. Furu F. Oh ada ini. Ya. Ada F, furu. Ibu kelihatan Bu? Kalau dari jauh? F, furu ke bawah, ya. Kemudian usul, asal usul, ya, ke atas. Ini ke atas ya. Ini ke bawah. Nah, yang ke samping kiri kanan itu hawashi atau hasyiah. Hawashi atau hasyiah. Ini saudara-saudara semua. Nah, maka kalau kita nonton TV itu kan antena UHF. Betul kan, Pak? Nah, konsepnya dari sini. Nah, ini nasabiyah. Jadi asal usul, ini furu, ini hasyiah. Nah, nanti detailnya insya Allah kita pakai slide nanti Pak. Nanti insya Allah. Ya. Nanti karena biasanya saya prolog itu nggak pakai ini dulu. Nanti kalau ibu umpamanya ingin pakai slide dan sebagainya bisa kita pakai slide. Sederhana seperti ini Bu. Nah, ya. Intinya nanti kalau nasabiyah itu suami istri. Sababiyah. Jadi sababiyah. Nah, suami istri, suami dan istri, ya. Nah, suami dan istri, ya, suami dan istri. Nah, ini jangan salah. Jadi kalau suami istri, betul. Makanya kenapa saya tanya tadi, pernikahan yang syah itu pernikahan yang tercatat saja. Meskipun di Pekanbaru
ya KUA di Pekanbaru sudah melegalkan untuk bagi yang ingin nikah siri. Nah, salah satu di Pekanbaru di Riau. Jadi bapak-bapak kalau mau nikah silahkan ke Riau. saya analisis solusi. Oh jangan ya, jangan. Nggak boleh, nanti ibunya marah semuanya. Baik, wallahu alam seperti itu Bu ya. Oke, baik. Nanti detailnya insya Allah kalau ada kesempatan kita. Kalau yang ini kan anak-anaknya nih, biasanya terjadi anak-anak nih. Anak-anak nih ayah. Yang paling utama anak-anak, ayah ibu, saudara kandung. Itu aja dulu. Oke Bu ya. Kalau saya lihat ini ada IKPM Gontor nih. Jangan-jangan ada alumni Gontor juga di sini. Tempatnya sekretariat. Oh, sekretariatnya ya. Oke, baik. Orangnya ngumpet semua, insya Allah nanti saya panggil semua. Silakan mungkin yang tadi Ibu. Ya. Ya. Oke. Yang istri kedua 3 anaknya. Betul, anak lu. Masya Allah. Betul. Oke. Oh, oke. Separuhnya sendiri. Oke, baik. Jadi anaknya yang 10 dengan istri pertama, dengan istri kedua berarti kan juga sisanya ya? Ya. Nah, berarti kan 12 anak ini. Betul. Itu hanya dapat separuhnya lagi ya, separuh anak saya yang dia nih. Oh iya. Itu gimana? Apa itu hukumnya secara agama sah? Surat wasiat itu Ya. memang semua aset perusahaan dikasihkan ke anak yang dia sayangi dari istri Ya. kedua misalnya. Sisanya dari istri pertama yang 10 anak itu sisanya aja gitu. Atau Oke. kita masih pakai hukum yang karena ternyata banyak itu terhalang gitu. Pasti. Iya, karena kan terlalu jomplang gitu. Iya, betul. Karena itu sebenarnya wasiatnya memang dia anak kesayangannya. Betul. Dia harus tahu asetnya ke anak Betul. itu. Iya, ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Artinya memang ketika terjadi waktu cerita Nabi Yusuf alaihissalam pasti ada yang kita sayangi. Ya, ada yang kita sayangi. Nah, kalau kita urut dari hukum syar'i secara ilmu faraid berarti Rasulullah mengatakan a'tikul ladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Berikanlah hak kepada ahli waris yang memiliki haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. 1. Batal. Wasiat untuk ahli waris batal. Itu, Bu ya. Nah, yang ada adalah yaitu atoya atau hibah. Hibah juga hati-hati karena Abu Bakar pernah menghibahkan kepada Aisyah, kemudian Aisyah diam saja. Maka kalau kita menghibahkan sesuatu dengan anak kita meskipun masih kecil, bilang, "Nak, iya kau terima." Syarat dan rukun hibah itu seperti itu. Karena hibah ketika Abu Bakar mendengar Aisyah tidak menjawab, maka akhirnya dibatalkan oleh Abu Bakar. Nah, berarti catatan dalam riwayat dikatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berarti ketika seorang ayah memberikan melebihi daripada proporsionalnya untuk anak yang disayangnya, maka batal. Nah, bagaimana? Berarti pembagiannya tetap menurut agama waris. Betul sekali. Jadi umpamanya anak istri pertama 10, yang istri kedua 3, berarti kan dihitung laki-laki berapa, perempuan berapa. Dan ibunya kalau masih ada 2, berarti 1/8 dibagi 2, seperti itu. 7/8 dibagi untuk lihat cari mitra hasil untayain. Nanti saya hitungkan kalau kata-kata nanti ada kesempatan seperti itu. Cuma tadi ketika ayah
ini catatan kita semua ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang betul Pak, kadang kita melihat anak itu sangat nakal, sangat gak nurut, ya. Bu, Pak, nih dengarkan, saya cerita dah, cerita pribadi saya ya. Bapak Ibu tahu kenapa saya di pesantren? Karena saya paling bandel, betul Pak. Saya itu paling bandel, paling nakal. Pokoknya saya pas 2004 tuh baru saya minta maaf sama ibu saya karena saya kelas 3 SD itu dikasih hadiah sama ibu saya puasa sebulan penuh. Kelas 4 dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu 3 tahun. Saya puasa Ramadan penuh dikasih hadiah oleh ibu saya. Padahal setiap Ramadan di depan rumah saya itu ada pohon jambu. Nah, setiap siang saya naik ke atas nongkrong sana makan jambu tersebut. Saking bandelnya saya dulu, ya. Ibu saya mengira saya puasa. Nah, cuma saya 2004 sudah minta maaf, saya bohong. Selama ini saya berbohong. Jadi banyak kebaikan yang ibu saya kasih, saya bohong. Karena saya, dan kata ibu saya, ini kamu ini nggak bisa diem. Sampai saya di Banjarmasin itu nyari ini Pak, apa namanya Pak? Kalau orang Banjar itu bilang kuraca itu kayak ular itu saya tangkap pakai tangan. Padahal itu bahaya, tapi saya tangkap apa semua. Saking saya nggak ngertinya bahaya dulu kan. Nah akhirnya saya kata ibu saya, kamu di antara berenam itu kamu yang paling seperti kayak gasing. Akhirnya kata ibu saya bilang, mau ke pesantren nggak? Pesantren, saya bilang bentar dulu. Waktu itu karena saya dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham, ya, beliau masih sanawiyah ya di Darun Najat, ya kan. Nah, saya dulu sempat ke Gontor itu kan sebelumnya, itu waktu itu, nggak enak, saya bilang pesantren. Ibu saya bilang apa? Enak pesantren, ada AC-nya, tinggal 1 kamar 2 kamar, ada yang nyucinya. Oh iya, wah asik, saya bilang nih. Berangkat saya tes, lulus saya kan di Gontor itu. Kalau saya lihat Gontor, ada Gontor itu. Saya lihat Gontor lulus, saya lihat kamarnya 1 kamar 30 orang, nggak ada ranjangnya. Saya ditipu ibu saya ini, saya bilang. Sana ngeliat orang dibotak semua apa semua, udah. Saya bilang saya mau cari pesantren yang depan jalan, saya bilang. Pokoknya yang depan jalan. Saya telepon ibu saya, sudah di Gontor itu udah berapa ini. Terus saya mau pindah, saya bilang, saya pindah. Saya cari pesantren depan jalan, yaitu cabangnya di Darun Najah Jakarta itu. Saya lihat di Jakarta, ini ada ranjangnya, cuma 1 kamar sama. Ternyata saya dipindah ke Cipining, itu lebih parah ternyata. Nah Bu, Ibu, kita sama anak itu nggak bisa prediksi sekarang. Kalau anak kita nakal sekarang, kalau anak kita, abang saya itu, kalau ngaji, nih Bapak Ibu, Bu, kalau ngaji berdua, saya ingat guru Yasin itu, ngajarkan A di atas A, I, U. Saya itu kalau udah 5 menit, Ustaz saya dapur sebentar, dapur lewat samping keluar main saya. Nanti kalau udah jam 5 balik lagi saya, kemana kamu? Mules saya. Itu kerjaan saya Bu. Ibu saya tahu ini anak ini susah kalau nggak di pesantren. Saya ngobrol dengan beberapa rekan-rekan saya juga, ya. Kenapa? Sama ternyata kita, posisi kita. Banyak ibu-ibu itu kewalahan nyekolahkan anaknya akhirnya di pesantren. Tetapi anak yang bandel itu ternyata dia bisa jadi ustadz. Anak yang nggak bandel ternyata dia nggak pernah didoain, yang didoain yang bandel terus. Ya Allah, apa kata ibu saya waktu itu saya, iya Bu, waktu Ustadz Arifin Ilham almarhum dakwah itu, pas saya aliyah sebelum saya beliau udah selesai, beliau juara 1 pidato di Brunei bahasa Inggris. Pertama kali dakwah di Banjarmasin ngajak saya, ayo dakwah katanya. Wah Kak, nggak bisa saya, ayo dakwah. Iya. Habis itu selesai. Sekarang Bu, sampai sekarang saya baru, makanya 2004 saya minta maaf sama ibu saya. Mak, kenapa sih Mak? Dulu Mama tuh doain biar kamu jadi ustadz. Oh seperti itu.
Makanya saya pernah bawa barang Pak, 1 kontainer, 2 kontainer itu ke Malaysia, ke Thailand. Saya ambil aspur, kristal ke Mesir, itu gagal semua. Saya bilang sama ibu saya, "Mak, kok saya gagal terus, Mah? Kan Mama doain kamu jadi ustadz," katanya. Dan doanya ke saya terus. Ke abang saya enggak. Mama nggak doain abang sih. Kondisinya sekarang berbeda. Jadi Bu, Pak, kalau ngedoain anak itu yang rata, terus sayang itu yang rata. Ya Allah, ini anaknya bandel banget. Ya Allah, kalau dia kan gak usah didoain lagi kan. Yang didoain yang nakal tuh. Ternyata jadi saya ngobrol dengan beberapa asatidz itu, ya. Sama Ustaz Somad waktu di Cijahe, Bu, kami banyak terdampar itu. Ustaz Somad sebelum berangkat ke Malaysia, kemudian ke Maroko, di Cijahe belakang. Ustaz, gimana? Aku pun, emakku tuh nyuruh aku pesantren. Aku pun nggak selesai pesantren, katanya kabur kan, beliau kan. Akhirnya tapi beliau ke Mesir, ke Al-Azhar kan. Nah, jadi seperti itu Bu. Intinya tadi, kalau kita sayang sama anak, ayo sama. Saya tanya sama Bapak Ibu, Ibu sayang sama suami 100%? Satu jawab dulu, satu jawabnya satu jawab ya. Ibu satu jawab ya. Ibu sayang sama suami 100%? Bu? Ayo Bu. Enggak, kata Coba Ibu jawab. Ibu sayang sama suami 100% atau tidak? Wah, ibu-ibu ini, saya tanya Bapak dah. Bapak sayang sama istri 100% atau tidak? Ya. Ternyata ibu-ibu sayang sama suaminya, ada yang disayangin. Bu, Pak, Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, beliau tidak menikah, menulis buku Al-Asyiqina wal Asyiqat. Kata beliau apa? Cinta kepada istri itu hanya 50%, Pak. Bu, cinta suami harusnya ke istri itu hanya 50%. Karena sisanya adalah ibu yang mencintai suami. Dan kalau ibu 100%, maka Allah akan merasa didahului karena cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi gini, konsep Ibnu Qayyim Zaujiyah itu, kalau suaminya, ibu nih sayang banget. Suami pergi pagi, pulang malam terus. 80% duduk kemana, makin ibu khawatir 90% suaminya di luar. Santai. Ya, WA lagi dari bini. Ngapain bini WA? Bisa seperti itu. Iya kan? Tapi kalau ibu serahkan kepada Allah, ya Allah, aku serahkan suamiku, bapak juga, aku serahkan istriku, maka 50-50 akan matching, akan jadi 100. Itulah namanya konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup kalau saya rasa. Oh, ada lagi, silakan. Ini yang sayang sama istri 100%. Iya, ini tadi yang paling kencang. Ibu-ibu nggak ada yang mau jawab 100%. Baik, silakan. Yang pertama Ustaz, apakah warisan yang diterima oleh pasangan itu menjadi hak pasangan atau hak masing-masing? Nah, yang kedua, kita tahu bahwa harta istri adalah harta istri gitu ya Ustaz. Nah, misalkan istri mendapat warisan, apakah suami itu wajib untuk ikut cawe-cawe mengurusinya, atau bisa pun ada salah atau enggak itu salahnya apa kita ikut tanggung jawab untuk meluruskan atau enggak? Oke, baik. Ini bagus pertanyaannya. Ini yang terjadi. Nanti pertemuan mungkin ada insyaallah yang gila saya akan perdalam lagi yang ini. Nah, tapi memang ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan ya Bapak Ibu. Apakah harta suami dan istri itu boleh digabung atau tidak? Nah, pertama, harta warisan yang tidak boleh digabung. Pak ya? Harta warisan Bapak Ibu tidak boleh digabung. Kedua, harta ketika Bapak Ibu kerja belum nikah. Nah, ketiga, harta bawaan Bapak Ibu sudah nikah. Tapi kan kita bercampur. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau suami istri dapat warisan tetap dipetakan? Ini hak satu. Artinya proporsional saja.
Tapi praktiknya, teorinya dulu. Teorinya ini hartaku, tapi kalau engkau ingin mengelola atau cawe-cawe yang sebagainya silahkan, tidak ada masalah. Nah, cuma memang harus dihitung betul-betul. Karena hak istri tidak memberikan nafkah kepada suami, tetapi suami memberikan nafkah kepada istri. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, yaitu dikatakan apa? Istri itu bisa memberikan zakatnya kepada suami. Tapi dibantah beberapa imam mazhab, nanti ada seorang ummahat milenial, dia akan merendahkan status suaminya, maka tidak diangkat, Bu. Seperti itu. Nah, kalaupun ingin mengelola silakan, tidak ada masalah. Artinya Bapak Ibu kan beli rumah nih, ya kan? Nah, itu harus ditanya dulu. Ini mobil yang saya pakai, Pak, ini saya kasih nama istri saya, dan saya bilang, Adindaku, ini buat kamu. Ini rumah saya, ini mobil kamu. Saya bilang, ini mobil dia. Kalau Ibu ada seperti itu, Bu? Atau gantungan kuncinya saja? Nah, jadi dikonfirmasi. Ada motor, ini motor saya. Bukan hitung-hitungan, bukan. Ya, bukan hitung-hitungan. Nah, tapi kalau umpamanya, ya sudahlah. Makanya kan sudah tercampur kan, Pak ya, atau mengelola apa lain sebagainya. Karena kita kan lebih dekat itu kan dengan pasangan ya, Pak ya. Kadang kan lebih dekat dengan pasangan ya. Makanya abang ipar saya itu ketika kehilangan kakak saya itu, beliau menangis itu sampai 4 bulan. Ketika ayah ibunya meninggal hanya sebulan. Karena teringat terus bagaimana ini, ya namanya istri kan, ya kan, istri suami ditinggal istri tinggal suami. Nah, maka di dalam ketentuannya ketika sudah tercampur tidak ada masalah. Maka ketika ingin mengelola tidak ada masalah. Makanya kita ambil pandangan mazhab Hanafi. Tapi tetap kalau konteksnya itu tetap dipisah harta suami istri, yang bawaan terutama harta warisan Bapak Ibu. Nah, ada hitungannya. Nah, hitungannya itu dipisah, di-split ya, dipisah. Ini harta suami, ini harta istri. Tapi ini teorinya. Kalau praktiknya Bapak Ibu ingin sharing tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, Bu ya. Bu, karena kan harta istri tetap. Kalau harta suami tetap harta suami. Nah, jadi kalau mamanya Bapak ingin mengelola silakan, tidak ada masalah. Iya, karena istri ini melalui wanita. Iya. Kan prosesnya perlu proses. Betul. Prosesnya itu Perlu bisa benar bisa enggak. Bagiannya atau gimana itu kan betul. apakah suami ini berkewajiban untuk ikut Mengingatkan. meluruskan atau karena ingin berhubung harta istri suaminya Iya. ya udahlah. Oh. Salah benar ya udah urusan keluarga dia deh. Iya. Saya nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun ikut-ikutan juga kalau mau dirundut kayak itu kan banyak konflik akhirnya. Betul sekali. Apakah suami ini berkewajiban untuk meluruskan atau Ya. Itu bagian daripada dakwah sebenarnya. Boleh menyuarakan, memberikan nasihat kan, tanaza'u fi fardillah wa rasul, ya kan. Kalau ada satu konflik mungkin proporsionalnya tidak baik, maka suami bisa memberikan nasihat kepada istri, bisa sampaikan. Apalagi kalau bapak sudah selesai belajar waris, apa bisa tuh begini kemukakan begini pendapat, karena ini bagian dakwah syiar, itu bagus itu, insya Allah. Nanti kan ada istri bapak di sini. banyak orang gitu. Iya, enggak, maksudnya nanti kan istrinya bilang, Masya Allah suami sekarang sudah bisa menghitung warisan. Masalahnya kalau minta kan repot yang dimintain dari sana. Iya, nggak apa-apa. Gampang. Iya, nggak apa-apa, nanti praktiknya kan, nanti praktiknya diusahakan, Bu ya, Bapak Ibu yang masih ada haknya itu diambil, menyelamatkan mereka yang memakan hak kita. Jadi menyelamatkan mereka yang memakan hak waris kita. Jadi ambil saja. Mohon maaf, ini ternyata saya hitung, saya alhamdulillah sudah mempelajari waris dengan Ustaz Isa. Nanti kalau boleh kita mediasi umpamanya, ajak ini dan sebagainya. Ini ternyata ada hak istri saya yang diambil. Tolong diperhitungkan dan tolong didiskusikan.
Mantap Pak, Masya Allah. Bapak siapa? Pak Ubay. Nanti insya Allah jadi Ustadz Ubay. Amin. Amin ya. Keramat tiap hari. Wallahu a'lam bishawab ya. Oke. Ada lagi? Ya silakan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, jika ada orang tua sudah meninggal, ibu dan bapak, lalu di sini orang tua itu ada anak angkat Pak, ada anak angkat, anaknya dua perempuan itu anak kandung, yang satu laki-laki anak angkat. Nah, Anaknya dua perempuan. Yang satu anak angkat. yang satu anak angkat laki-laki. Oh. Saya ingin menanyakan pembagian warisannya itu apakah anak angkat itu ada hak di situ ataukah ketika ada warisan dibagikan si orang tua itu berhak memberikan kepada si anak angkat. Oke, baik. Jadi kalau anak angkat bukan jalur nasabiahnya, jadi tidak dapat anak angkat. Nah, yang bisa diberikan adalah seperti wasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Kata Rasulullah atul katsirun. 1/3 itu lebih banyak. Nah, bisa mengambil satu kekuatan dalil surah An-Nisa ayat 8. Jadi bisa memberikan dengan mungkin ayahnya memberikan hibah atau hadiah. Jadi seperti itu. Jadi anak angkat tidak dapat waris. Al-walad waladul mutabanni itu tidak. Oke. Masya Allah. Apa dari mana enggak? Udah. Anak angkat tidak dapat Bu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama yang saya tanyakan adalah kedudukan wasiat dalam hukum waris. Oke. Jadi misalnya kasusnya seperti ini. Mungkin ada anaknya tapi anaknya seolah-olah tidak membutuhkan warisan orang tua gitu. Atau mungkin orang tuanya mungkin tidak suka sama anaknya atau bagaimana gitu kan tidak diurus gitu. Lantas orang tua ini membuatlah sebuah wasiat. Apakah kedudukannya lebih kuat dari warisan? Gimana? Oke, baik. Iya. Tadi dikatakan Rasulullah SAW mengatakan Afikul alih hakim haqqah pada wasiat al-warithin. Kemudian kata Rasulullah, saya panjang, saya ambil potongannya fatul katsirun ya. Pertama memang ada tadi satu judul yang belum saya jelaskan ya, al-huquq al-muta'alliqah bitirkah. Nah, kalau ada wasiat maka dilihat dulu. Makanya kan tiba di wasiat yusa biha audain ya. Nah, hutang piutang baru kemudian wasiatnya. Nah, wasiat ini diberikan bukan kepada ahli waris. Nah, kemudian kalau umpamanya ayahnya tidak menyukai beliau, anaknya tetap hukum itu berlaku. Nah, hukum Al-Quran tetap berlaku, hukum hadis tetap berlaku, artinya didahulukan pembagian warisnya, seperti itu. Pembagian warisnya, kemudian baru wasiat secara formil. Karena wasiat itu diberikan kepada orang lain. Makanya kita tidak boleh memberikan ini Bapak Ibu wasiat semua. Dan ternyata dalam hadis Rasulullah mengatakan ya, itu banyak beberapa riwayat hadis-hadis yang sahih, hadisnya panjang, saya ambil. Ada seorang, saya ambil ininya, redaksi kata-kata bahasa Indonesia. Ada bapak, ada seorang yang memberikan hartanya kepada anaknya dan terutama istrinya, luqmatun ila famizaujiha ya. Itu pasangannya, kemudian ternyata bahwa syahid. Dia termasuk orang yang syahid. Kemudian pahala yang terbesar salah satunya di antara sedekah ijbariyah itu ternyata menafkahkan kepada anak kita. Jadi pahala kita besar, Pak. Pahala kita memberikan uang jajan, memberikan kepada istri nafkah, itu pahalanya besar sekali. Sebanding dengan sedekah ikhtiyariyah dan ijbariyah setelah sedekah infak, nafkah baru zakat, setelah zakat. Jadi pahalanya besar. Seorang suami itu memberikan atau seorang ayah menyekolahkan anak sampai selesai dan sebagainya,
bagaimanapun dia itu tergantung takdir Allah dan doa kita, terutama ya memohon. Ketika kita berdoa mudah-mudahan menjadikan anak yang saleh atau soleha, maka apa yang kita telah berikan dari keringat kita pergi pagi pulang petang itu menjadi pahala yang dahsyat, lebih dahsyat daripada kita mementingkan orang lain dahulu. Ada kan, makanya kan ada mendahulukan orang lain atau keluarga, tetap keluarga, anak-anak seperti itu. Jadi kedudukannya tetap waris dahulu, nah, baru wasiat. Ya. Jadi misalnya satu keluarga, suami istri dan anak-anak, Oke. kemudian istri dua yang meninggal, sementara hartanya itu atas nama istrinya. Oke. Nah, kalau suaminya ini punya anak sebelumnya misalnya. Oh iya. Oke. Nah, sementara ini kan setelah istrinya meninggal otomatis lari ke suaminya kan. Betul. Oke. Nggak lama kemudian sebelum memberikan wasiat suaminya juga meninggal gitu. Oke. Jadi masih atas nama istrinya. Istrinya. Hartanya. Kasusnya ini ya saat ini justru harta itu dikuasai oleh anaknya yang ada Bawaannya. bawaannya. Sementara yang istri ini masih punya saudara. Oh iya, harus diberikan. Saudara. Betul betul. Nah, mungkin kecuali kalau bapaknya itu memberikan wasiat ke anak. Iya Beda betul. ceritanya. Betul betul. Mungkin mau penjelasan aja Pak. Maksudnya yang lebih berhak siapa, karena ini surat ini harta ini sudah diatasnamakan oleh anak itu. Anak itu ya. Iya memang sekarang dia buat sendiri ya. Nah. Betul. Ya itu artinya ya kembali ke dalam surah An-Nisa ayat 14 ya. Orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan Rasulnya maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya maksudnya seperti di dalam surah An-Nisa ayat 10 itu orang-orang yang memakan harta yang bukan haknya, terutama harta yatim ya, dan terutama stressing pointnya itu bukan harta dia, maka itu dia nanti bagaikan memakan bongkah api neraka. Jadi di perutnya itu tidak akan ada keberkahan, hangus, habis semua. Nah itu harus diberikan nasihat, mau'izah. Nah apalagi kan ayahnya kan harusnya seperdua ya, dan sisanya itu diterima oleh saudara-saudari istrinya itu. Nah ini harus diselesaikan. Kalau memang tidak diselesaikan, nah ini nanti akan musibah. Musibah itu habis hartanya, selesai. Jadi itu terjadi adik ibu saya ya. Adik ibu saya itu ya qadarullah, mungkin Allah tegur juga, tapi beliau sudah sadar ya. Jadi beliau di Singapura semua tidak mau dan sebagainya. Intinya akhirnya habis 5 tahun habis, nggak lama. Harta yang tidak halal itu yang diambil dari hak warisan yang tidak halal, hak orang lain itu maka tidak bisa. Jadi tidak halal semua bisa. Makanya kan kata Rasulullah, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila arizq fala tastaqilu rizq. Seseorang itu tidak akan diwafatkan sampai rezekinya itu sempurna. Maka jangan engkau coba sangat santai dalam mencoba menjemput rezeki tersebut. Artinya rezeki kita mungkin dari sampai ditiupkan ya. Makanya ditiupkan di dalam roh itu kan, ketika dalam ribat di ummi dekat diri sini wa ajalihi sakir am sa'idun ya kan, dalam hadis arba'ina Imam Nawawi keempat itu kita dalam kondisi sudah dituliskan ya, apakah kita bahagia, ajalnya dan sebagainya. Nah kalau kita rizkinya itu sudah dari lahir sampai meninggal itu hanya 2M atau 3M atau 10M atau mungkin 1 juta kita ambil, maka Allah akan ambil. Nanti Allah akan ambil dengan ibadahnya. Makanya kan orang yang rugi adalah orang yang ketika dia sholat diambil, diganti. Yang mengganti tidak bisa dinar wala dirham lagi, tapi amalan dia. Jadi amal dia akan habis di akhirat itu. Nah nanti kalau amalnya habis ternyata dia masih ada dosa, maka dosa orang itu akan ditumpukan ke dia sampai nanti dia dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian dibakar sampai habis. Yang menolong apa Pak? Keimanannya saja, imannya saja. Imannya bahkan salah satu syekh mengatakan, saya lupa namanya,
Beliau mengatakan itu, kemudian kata Rasulullah itu tabi'in ya, tabi'in. Bila ada orang yang sudah masuk surga dahulu, kemudian dia lihat temannya belum masuk surga atau keluarganya belum masuk surga, maka cari, ya, cari, ya, itu cari, maka dicari, bisa mencari. Nah, apakah orang itu masuk surga, akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia tidak mensekutukan Allah? Makanya kan kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala man aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku kita ini masuk surga. Cuma prosesnya itu dia nggak enak juga kan. Ibu-ibu mau mampir dulu ke neraka atau langsung surga? Nah, nggak enak kan? Mampir dulu ke neraka nggak enak. Ya kan, neraka yang paling rendah itu dijelaskan dalam riwayat itu ketika kita menginjak itu otak kita mendidih. Nah, kembali ke tadi, jadi kalau bisa diberikan arahan, kalau yang 1/2 hak ayahnya maka turun warisnya. Betul. Karena kalau 100% berarti 50% ada hak orang lain, hak saudari yang walau. Nah, ini praktek-praktek kalau kita berbicara teori, kemudian praktek yang memang harus kita integrasikan antara teori dan praktek seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Nah, saya rasa Bu, siri, nikah siri. Kalau nikah siri itu kan dia kalau apa syarat dan rukunnya sah, tapi tidak tertulis di agama, dia tetap dapat sebenarnya. Cuma dia rugi karena tidak ada bukti buku nikahnya. Seperti itu. Maka dikhawatirkan kalau dalam konteks agama bisa, tapi dengan nikah siri yang benar, bukan nikah siri yang tidak benar. Nah, nikah yang siri tidak benar itu apa, Pak? Bu? Perempuan itu menikahkan dirinya sendiri atau janda, ya, janda. Nah, jahe. Nah, janda heran. Orang sini. Dia janda, tapi dia menikahkan dirinya sendiri. Meskipun Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dalam kondisi waktu itu. Makanya bertabrakan, makanya muncul ada orang yang menikahkan dirinya sendiri. Kalau saya kan mazhab Hanafi, dia itu nggak ngerti, belum selesai baca kitabnya Imam mazhab Hanafi. Seperti itu. Makanya siri itu sebenarnya pelarian bapak-bapak yang mau poligami tapi takut sama istri, itu aja sebenarnya. Kalau di Malaysia, Bu ya, saya pernah di Malaysia juga, ya, di Brunei, kemudian itu perempuan-perempuan itu datang menawarkan demi Allah, ya, menawarkan. Tak apalah, saya jadi madu 2. Tak payah bagi saya nafkah dan sebagainya. Yang penting awak bimbing saya baca Quran dan sebagainya. Jiper semua kita yang orang Indonesia. Ini bahaya ini. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani teman-teman itu semua. Ya gimana di samping istrinya kan? Tapi mereka biasa, hal yang biasa. Ya, kalau ibu nggak percaya, ibu silakan ke Malaysia, ke Brunei, ibu lihat, karena di sana memang poligami itu hal yang biasa. Tapi kita di Indonesia ini kan mungkin satu yang tidak nyaman ya kan, tidak ada lah umpamanya ibu-ibu yang mau poligami ya, seperti itu kan Bu ya. Bu, halo. Tapi tetap bapak-bapak perlu istiqomah, satu ini cukup ya, sama saya juga satu ya. Satu cukup, insya Allah dunia akhirat mudah-mudahan. Adapun kelemahan kelebihan itu biasa ya, biasa saja. Oke, baik. Betul sekali. Enggak, 1/8 dibagi 3. Dibagi jumlah istri. Ya. Ya. Jumlah 1/8 dibagi berapa istri? Kalau 2, 3, 4. Kalau ada anak. Kalau tidak ada anak,
ada 4 istri, nggak ada anak semuanya, maka 1/4. Jadi 1/4 dibagi 4. Jadi masing-masing 1/4, 1/4, 1/4. Ini kan yang paling marah tuh istri pertama. Gara-gara kamu, saya dapat 1/4. Tiga Bu, insya Allah. Ya. 3 Bu, insya Allah. Adil, insya Allah. Saya banyak tahu ceritanya, cuma saya tidak buka ya. Nanya aja Pak. Saya udah di sini. Bisa, boleh Bu. Boleh, di KUA boleh. Yang tidak boleh itu 5. Kalau 5 harus ceraikan 1. 4 boleh. Ada. Maksimal 4. Kan pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Seperti itu. Enggak, 1-1 Bu, bukan 4. Nanti kalau yang bawah ngeliat foto, ini gara-gara kamu ya. Nanti cap jempol. Jadi 1 buku, 1 pernikahan, 1 buku, 1 pernikahan. Karena kan untuk administrasi. Ya, harusnya. Betul. Makanya kalau betul sekali. Saya setuju sama ibu itu. Jadi harus minta izin saja, bapak-bapak kalau mau nikah lagi izin aja sama istri. Iya. Jangankan ibu, istri saya aja ada jamaah datangnya, jamaah mau nelpon. Assalamualaikum Ustaz, tolong bimbing saya umroh. Aduh, saya bilang, ya sudah sebentar ya. Ya, berkali-kali ini telepon apa? Iya dah. Pas terakhir anak saya panas, apa obatnya? Loh kok nanya saya bilang. Saya bilang, ya memang paket hemat Bu. Nongkrongannya sudah keren gitu kan. Oh ini sudah ya, ngobrol dengan Umi. Nih, dia bilang. Dia pikir uminya saya, ternyata istri saya. Assalamualaikum. Ya, ini saya istrinya sama Isa. Ya Bu, ada apa? Oh enggak, saya mau nanya aja tentang ini masalah fikih. Oh, kata istri saya langsung bilang, oh mohon maaf, Ustaz tidak poligami. Oh, ya. Saya sudah saya hampir senang Bu. Kalau kata istri saya, oh iya silahkan. Masya Allah. Langsung saya ajak umroh semua nanti. Ya, ini teori ya Bu, praktiknya memang berat ya. Dan berbini lebih itu berat juga sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Kecuali bapak-bapak yang di sini kayaknya mampu semua. Insyaallah. Pak, mampu Pak? Baik, saya rasa cukup dulu ya. Ya. Baiklah, ini saja dari saya. Mudah-mudahan nanti sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Rugi loh, yang hadir banyak tadi loh, rugi loh. Bilangin ya, saya suka begitu kadang. Jadi rugi loh, ayo ikut kajian. Rugi, nggak ikut tadi macam-macam lah. Ceritanya seru ya, Bu ya, sampaikan. Baiklah, ini saja dari saya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kemudahan dan diampuni segala dosa kita. Mohon maaf bila ada kata yang salah pasti dari saya yang masih kurang ilmu ya, dan masih bodoh, dan yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita tutup dengan sebelum saya berikan ke doa. Langsung doa ya. Oke, baiklah, mari kita doa dulu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih berada di sisi kami maupun mereka yang telah Kau wafatkan, ya Allah. Sekiranya di antara kami ada kedua orang tua kami yang telah Kau wafatkan, maka jadikanlah taman kuburmu, yaitu rawatnya di jannah, ya Allah, taman syurga-Mu, ya Allah. Sekiranya di antara kami ada kedua orang tua kami masih hidup, maka jadikanlah pintu surga kami, ya Allah. Rabbana la tada'ana dhanban illa ghafarta wa la hamma illa qulna wa jidni ila qadatu wa la dhanban ya arhamar rahim ya Allah.
Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengaribah berat kehidupan ini. Ya Allah, jadikanlah kami Tuhan yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah, sebentar lagi kami akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami dalam berpuasa. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam berpuasa. Sehatkanlah kami. Ya Allah, sehatkanlah kami. Ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah. Ya Allah, sehatkanlah keluarga kami, pasangan kami, suami istri, anak-anak kami. Ya Allah, dan kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkanlah kami. Ya Allah, menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kesehatan dan ketakwaan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam mengarungi bahtera kehidupan yang hanya sementara ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan istiqamah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, anak-anak yang taat kepada apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami sekiranya kami banyak dosa. Ya Allah, sekiranya kami menjadi suami, mungkin kami sering marah, sering menyakiti hati istri kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, begitu juga para istri-istri kami. Ya Allah, yang mungkin pernah menyakiti hati kami, maka kami akan ampunkan, yaitu maaf untuk istri-istri kami. Ya Allah, dan begitu pula anak-anak kami. Ya Allah, mungkin ada kata-kata yang kasar dari anak-anak kami mohon. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan kami akan berikan maaf kepada anak kami. Ya Allah, dan terutama kami yang mungkin pernah menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maka ampunilah dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah kami belajar agama. Ya Allah, Allah mafaqihna fiddin, Allah mafaqihna fiddin. Ya Allah, Allah mafaqihna fiddin. Allah mayassir lana ya Allah umurana. Ya Allah, yassir ulumana. Ya Allah, wasahhil umurana wasahhil ta'alimana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, jadikanlah kami, nama-nama kami, keluarga kami, ayah ibu kami, pasangan kami, anak kami. Ya Allah, sudah terlista, terdaftarkan di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni syurga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.